Banyak pria di atas usia 60 tahun datang ke klinik saya dengan keluhan yang hampir sama. Mereka berkata, "Dok, saya masih makan teratur tidur, cukup tidak merokok. Tapi entah kenapa tubuh terasa tidak sekuat dulu. Respons tubuh juga terasa lebih lambat." Jika Anda merasakan hal yang sama, izinkan saya mengatakan satu hal penting sejak awal ini, bukan karena Anda gagal menjaga diri, dan bukan semata-mata karena usia. Saya senang Anda ada di sini. Jika Anda sedang menonton video ini, silakan klik suka dan berlangganan kanal ini agar Anda tidak melewatkan tips kesehatan yang memang dirancang khusus untuk Anda. Dan tuliskan di kolom komentar Anda sedang menonton dari kota mana. Saya ingin tahu sejauh mana pengetahuan ini bisa menjangkau. Nama saya Dr. Siti Rahmawati, dan selama bertahun-tahun saya mendampingi pria usia 60 tahun ke atas. Saya melihat satu pola yang sering terlewatkan waktu makan, terutama di malam hari. Banyak orang fokus pada apa yang dimakan tapi melupakan kapan tubuh paling siap menerima makanan tersebut. Padahal secara fisiologis tubuh pria setelah usia 60 memasuki fase pemulihan yang berbeda di malam hari. Hormon aliran darah dan sistem saraf bekerja lebih tenang, bukan lebih cepat. Sebuah laporan dari National Institute on Aging menunjukkan bahwa seiring bertambahnya usia, respon metabolik tubuh terhadap makanan melambat sehingga timing menjadi sama pentingnya dengan jenis makanan itu sendiri. Saya teringat seorang pasien Pak Hadi, usia 64 tahun dari Yogyakarta. Ia tidak memiliki penyakit berat, namun ia merasa tubuhnya tidak seresponsif dulu. Bukan obat yang saya ubah pertama kali, melainkan kebiasaan makannya di malam hari. Dan disitulah perubahan kecil mulai memberi hasil yang terasa. Jika Anda pria di atas 60 tahun, tetaplah menonton video ini sampai akhir. Karena malam hari bisa menjadi waktu yang sangat menentukan bagi kekuatan respons tubuh Anda. Banyak pria bertanya kepada saya, "Dok, mengapa harus malam hari? Bukankah pagi lebih baik?" Pertanyaan ini sangat wajar, dan justru disinilah letak kesalahpahaman yang sering terjadi setelah usia 60 tahun. Pada usia muda tubuh pria cenderung responsif sepanjang hari. Namun setelah usia 60 tubuh bekerja dengan ritme yang berbeda. Di malam hari tubuh tidak lagi fokus pada aktivitas melainkan pada pemulihan. Sebagai dokter, saya melihat bahwa malam hari adalah saat sistem saraf menjadi lebih tenang, hormon bekerja lebih stabil, dan aliran darah bergerak dengan ritme yang lebih lambat namun konsisten. Inilah kondisi yang dibutuhkan tubuh pria untuk memperbaiki fungsi-fungsi alaminya. Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Clinical Endocrinology, Metabolism, pada pria lanjut usia, sensitivitas tubuh terhadap hormon dan nutrisi justru lebih baik saat malam hari selama tidak ada gangguan seperti makan, berlebihan, atau tidur terlalu larut. Saya pernah mendampingi seorang pasien bernama Pak Arman usia 66 tahun dari Solo. Ia selalu sarapan dengan baik, tetapi sering makan malam terlalu berat dan terlalu larut. Akibatnya ia merasa tidur tidak nyenyak dan tubuh tidak terasa siap keesokan harinya. Ketika waktu dan jenis makan malamnya diperbaiki, keluhan tersebut perlahan berkurang tanpa menambah obat apapun. Inilah alasan mengapa saya selalu menekankan satu hal kepada pria usia 60 tahun ke atas, bukan hanya apa yang Anda makan, tetapi kapan Anda memakannya. Dan malam hari adalah waktu yang sering diremehkan, padahal justru sangat menentukan. Setelah usia 60 tahun, tubuh pria sebenarnya tidak melemah, tetapi menjadi lebih sensitif terhadap kesalahan kecil, terutama di malam hari. Dan dari pengalaman klinis saya, ada 3 kesalahan makan malam yang paling sering saya temui. Kesalahan pertama, makan terlalu berat di malam hari. Banyak pria merasa karena aktivitas sudah berkurang, mereka pantas makan lebih banyak saat malam. Padahal pada usia lanjut makan berat di malam hari membuat sistem pencernaan bekerja keras ketika tubuh seharusnya masuk fase pemulihan. Akibatnya tidur tidak nyenyak dan respons tubuh keesokan harinya menurun. Kesalahan kedua, makan terlalu dekat dengan waktu tidur. Penelitian yang dimuat dalam Sleep Medicine Reviews menunjukkan bahwa makan kurang dari 1 jam sebelum tidur dapat mengganggu kualitas tidur, terutama pada usia lanjut. Tidur yang terganggu ini berdampak langsung pada sistem saraf dan sirkulasi darah. Kesalahan ketiga, memilih makanan yang terlihat sehat tetapi salah waktu. Beberapa makanan memang baik di siang hari tetapi di malam hari justru memberatkan metabolisme. Banyak pria tidak menyadari bahwa waktu konsumsi sama pentingnya dengan jenis makanan. Saya teringat Pak Rudi usia 65 tahun dari Semarang. Ia rutin makan malam dengan porsi besar karena merasa itu makanan sehat.
Namun, ia sering bangun dengan tubuh terasa berat dan kurang siap. Ketika porsi dan waktu makan malamnya disesuaikan tanpa mengubah makanan secara drastis, ia mulai merasakan tidur yang lebih nyenyak dan tubuh yang lebih responsif. Inilah poin penting yang sering saya sampaikan, bukan berarti Anda harus berhenti makan malam, tetapi Anda perlu memakannya dengan cara yang lebih tepat. Ketika saya menggunakan istilah respons tubuh, banyak pria bertanya, "Dok, maksudnya apa sebenarnya?" Ini pertanyaan yang sangat penting karena setelah usia 60 tahun, respons tubuh tidak lagi bekerja seperti saat usia muda. Respons tubuh adalah kemampuan tubuh untuk bereaksi secara alami terhadap rangsangan sehari-hari, mulai dari aliran darah sinyal saraf hingga rasa kesiapan dan kekuatan fisik. Ini bukan hanya soal tenaga, tetapi soal koordinasi yang halus antara otak pembuluh darah dan sistem saraf. Secara medis, seiring bertambahnya usia, kecepatan sinyal saraf dan elastisitas pembuluh darah memang menurun secara bertahap. Sebuah tinjauan dalam Journal of Gerontology menunjukkan bahwa pada usia lanjut tubuh membutuhkan kondisi yang lebih tenang dan stabil agar respons fisiologis dapat bekerja optimal. Itulah sebabnya banyak pria berkata, "Dulu tubuh saya cepat merespons, sekarang terasa lebih lambat." Ini bukan kegagalan tubuh, melainkan perubahan cara kerja tubuh. Saya pernah mendampingi Pak Sumarno usia 67 tahun dari Klaten. Ia tidak sakit, tetapi merasa tubuhnya kurang siap meskipun tidak melakukan aktivitas berat. Setelah kami fokus pada tidur, ketenangan malam hari, dan pola makan yang lebih tepat, ia mengatakan satu hal sederhana, "Dok, tubuh saya terasa lebih hadir." Respons tubuh yang baik bukan tentang memaksa, melainkan tentang memberi kondisi yang tepat agar tubuh bisa bekerja sesuai kemampuannya. Dan salah satu kondisi terpenting itu, seperti yang akan kita bahas selanjutnya, adalah apa yang Anda masukkan ke dalam tubuh di malam hari. Izinkan saya menceritakan satu kisah yang hingga kini masih saya ingat dengan jelas. Beberapa waktu lalu, saya bertemu dengan seorang pasien bernama Pak Bambang, usia 65 tahun, tinggal di Sleman, Yogyakarta. Ia datang bukan karena penyakit berat. Hasil pemeriksaannya relatif baik untuk usianya, namun keluhannya sederhana dan sangat manusiawi. "Dok, saya merasa tubuh saya tidak seresponsif dulu. Bukan sakit, tapi seperti tidak siap." Pak Bambang adalah tipe pria yang disiplin. Ia tidak merokok, jarang begadang, dan merasa makanannya sudah cukup sehat. Tetapi ketika saya bertanya lebih dalam satu hal, muncul berulang kali kebiasaan makan malamnya. Ia terbiasa makan cukup banyak di malam hari, seringkali mendekati waktu tidur. Menurutnya itu adalah waktu paling nyaman untuk makan dengan tenang. Sayangnya, pada usia di atas 60 tahun, kebiasaan ini sering memberi beban tambahan pada tubuh saat seharusnya tubuh masuk fase pemulihan. Saya tidak langsung menyarankan obat atau suplemen. Yang pertama kami ubah hanyalah waktu dan porsi makan malam serta memilih makanan yang lebih mudah dicerna, tidak ekstrim, tidak mahal. 2 minggu kemudian Pak Bambang kembali dan mengatakan sesuatu yang menarik. "Dok, saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi tubuh saya terasa lebih siap, tidur lebih nyenyak, dan di pagi hari saya tidak merasa berat seperti sebelumnya." Pengalaman ini sejalan dengan temuan dalam American Journal of Clinical Nutrition yang menyebutkan bahwa pada usia lanjut pola makan malam yang lebih ringan dan tepat waktu dapat meningkatkan kualitas tidur dan respons fisiologis keesokan harinya. Kisah Pak Bambang mengingatkan saya pada satu hal penting, perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten seringkali memberi dampak yang paling terasa. Dan di bagian berikutnya, saya akan mulai membahas jenis makanan yang sering saya rekomendasikan untuk dikonsumsi di malam hari agar tubuh pria 60+ dapat merespons dengan lebih baik. Pada titik ini banyak pria mulai bertanya, "Dok, jadi makanan apa yang sebaiknya dimakan di malam hari?" Sebelum saya menyebutkan jenisnya, secara spesifik, ada satu hal yang perlu dipahami lebih dulu. Yang terpenting bukan namanya, melainkan karakternya. Makanan yang tepat untuk malam hari pada pria di atas 60 tahun memiliki 3 ciri utama. Pertama, mudah dicerna, sehingga tidak membebani lambung saat tubuh mulai beristirahat. Kedua, mendukung sirkulasi darah, bukan memaksanya bekerja lebih keras. Ketiga, tidak mengganggu keseimbangan gula darah, yang sangat berpengaruh pada kualitas tidur dan kesiapan tubuh. Berdasarkan pengamatan klinis saya, makanan dengan karakter seperti ini membantu tubuh masuk ke fase pemulihan dengan lebih tenang.
Sebuah ulasan dalam Nutrition Reviews juga menyebutkan bahwa pada usia lanjut asupan malam yang ringan, namun tepat dapat meningkatkan efisiensi pemulihan tubuh saat tidur. Saya sering mengingatkan pasien bahwa ini bukan soal makan banyak atau sedikit, melainkan memberi sinyal yang benar kepada tubuh, sinyal bahwa sekarang waktunya memperbaiki, bukan bekerja keras. Menariknya, makanan dengan karakter seperti ini bukanlah sesuatu yang asing atau mahal. Banyak pria sudah memilikinya di dapur, hanya saja belum dimanfaatkan dengan cara yang tepat. Dan di bagian berikutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengonsumsinya di malam hari, mulai dari waktu porsi hingga hal-hal yang sebaiknya dihindari agar tubuh pria 60 plus dapat merespons dengan lebih kuat dan alami. Setelah memahami karakter makanan yang tepat, pertanyaan berikutnya adalah, "Dok, bagaimana cara memakannya dengan benar di malam hari?" Disinilah banyak pria melakukan kesalahan kecil yang berdampak besar. Pertama, perhatikan waktunya. Idealnya makan malam dilakukan sekitar 1 hingga 2 jam sebelum tidur. Waktu ini memberi kesempatan bagi tubuh untuk mencerna makanan dengan tenang sebelum masuk ke fase tidur dalam. Studi dalam European Journal of Clinical Nutrition menunjukkan bahwa jarak waktu makan malam yang cukup membantu meningkatkan kualitas tidur dan pemulihan tubuh pada usia lanjut. Kedua, jaga porsinya tetap ringan. Pada malam hari, tubuh tidak membutuhkan porsi besar. Porsi kecil namun tepat justru memberi sinyal yang baik pada sistem saraf dan sirkulasi darah. Banyak pria merasa kurang jika makan sedikit, padahal setelah usia 60 tubuh bekerja lebih efisien dengan beban yang lebih ringan. Ketiga, hindari kombinasi yang mengganggu tubuh. Sebisa mungkin hindari mengombinasikan makan malam dengan gula berlebih, gorengan, minuman terlalu manis, atau berkafein. Kombinasi ini dapat mengganggu keseimbangan gula darah dan membuat tubuh sulit masuk ke kondisi pemulihan. Saya sering menyampaikan kepada pasien bahwa makan malam yang benar bukan tentang disiplin keras, tetapi tentang memberi ruang bagi tubuh untuk bernapas dan memperbaiki diri. Jika dilakukan dengan konsisten, banyak pria mulai merasakan tidur yang lebih nyenyak dan tubuh yang terasa lebih siap dari hari ke hari. Dan di bagian berikutnya, saya perlu menjelaskan siapa saja yang perlu berhati-hati atau menyesuaikan cara ini demi keamanan dan kesehatan jangka panjang. Walaupun pola makan malam yang tepat dapat membantu banyak pria usia 60 tahun ke atas, saya selalu menekankan satu hal penting, tidak ada satu pendekatan yang cocok untuk semua orang. Ada beberapa kondisi di mana pola ini perlu disesuaikan atau dilakukan dengan pengawasan. Misalnya pria dengan diabetes yang belum terkontrol, perlu lebih berhati-hati terhadap jenis dan waktu makan malam, karena perubahan kecil dapat memengaruhi kadar gula darah saat tidur. Demikian pula pada pria dengan gangguan ginjal, tingkat lanjut porsi dan komposisi makanan harus disesuaikan agar tidak membebani fungsi ginjal. Sebuah pedoman dari American Diabetes Association menyebutkan bahwa pada lansia dengan diabetes, waktu makan malam yang terlalu dekat dengan tidur dapat meningkatkan risiko fluktuasi gula darah di malam hari. Ini bukan berarti tidak boleh makan malam, tetapi perlu perencanaan yang lebih bijak. Saya juga pernah mendampingi Pak Suyanto, usia 68 tahun, yang memiliki riwayat tekanan darah tinggi dan diabetes. Alih-alih mengikuti saran secara mentah, kami menyesuaikan waktu dan porsi makan malamnya secara bertahap. Dengan pendekatan yang tepat, ia tetap merasakan manfaat tanpa mengorbankan keamanannya. Pesan saya sederhana, dengarkan tubuh Anda, dan jangan ragu berkonsultasi jika memiliki kondisi medis tertentu. Perubahan kecil tetap bisa bermanfaat asalkan dilakukan dengan cara yang aman. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan kapan biasanya perubahan mulai terasa agar Anda memiliki ekspektasi yang realistis dan tidak terburu-buru. Salah satu kesalahan paling umum yang saya lihat adalah mengharapkan perubahan yang terlalu cepat. Setelah usia 60 tahun, tubuh pria tetap bisa berubah, tetapi dengan ritme yang lebih tenang dan bertahap. Dari pengalaman klinis, saya banyak pria mulai merasakan tanda-tanda awal dalam beberapa hari pertama. Biasanya bukan berupa tenaga yang melonjak, melainkan tidur yang lebih nyenyak dan tubuh terasa lebih ringan saat bangun pagi. Ini adalah sinyal bahwa tubuh mulai masuk ke pola pemulihan yang lebih baik. Dalam rentang 7 hingga 14 hari, sebagian pria melaporkan bahwa tubuh terasa lebih siap dan lebih responsif terhadap aktivitas harian. Perubahan ini seringkali halus tetapi konsisten. Sebuah studi observasional dalam Sleep Health Journal menunjukkan bahwa pada lansia,
Perbaikan pola makan malam berkaitan dengan peningkatan kualitas tidur dan fungsi fisiologis harian setelah 2 minggu. Pada sekitar 3 minggu atau lebih perubahan, cenderung terasa lebih stabil. Bukan karena tubuh menjadi lebih muda, tetapi karena tubuh bekerja lebih efisien sesuai dengan kebutuhannya saat ini. Saya selalu mengingatkan pasien perubahan yang bertahan lama jarang terasa dramatis tetapi terasa nyata. Yang terpenting adalah konsistensi dan kesabaran, bukan memaksa hasil. Di bagian terakhir, saya ingin mengajak Anda melihat hal ini dari sudut pandang yang lebih dalam tentang harga diri martabat dan cara pria usia 60 plus memperlakukan tubuhnya sendiri. Setelah mendampingi begitu banyak pria di atas usia 60 tahun, ada satu hal yang ingin saya sampaikan dengan sangat jelas: usia tidak menghilangkan nilai seorang pria. Yang sering terjadi adalah tubuh mulai meminta perlakuan yang berbeda, bukan perhatian yang lebih sedikit. Banyak pria merasa diam-diam kehilangan kepercayaan diri ketika tubuh tidak lagi merespons seperti dulu. Mereka jarang mengatakannya, tetapi saya bisa melihatnya dari cara mereka berbicara dan bersikap. Padahal, secara medis dan psikologis, rasa percaya diri dan rasa memiliki kendali atas tubuh sendiri sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup pria lanjut usia. Sebuah studi dalam Journal of Aging and Health menunjukkan bahwa pria lansia yang merasa mampu merawat tubuhnya secara mandiri melalui kebiasaan sederhana dan realistis memiliki kesejahteraan mental dan fisik yang lebih baik dibandingkan mereka yang merasa sudah terlambat untuk berubah. Perubahan kecil seperti memperbaiki kebiasaan makan malam bukanlah soal mengejar masa lalu, tetapi soal menjaga martabat di masa sekarang. Ini adalah bentuk penghormatan pada tubuh yang telah bekerja keras selama puluhan tahun. Saya pernah mendengar seorang pasien berkata dengan tenang, "Dok, sekarang saya tidak mengejar kuat seperti dulu. Saya hanya ingin tubuh saya bekerja dengan baik." Dan menurut saya, itulah definisi kekuatan yang paling dewasa. Sebelum kita menutup pembahasan ini, ada satu pemahaman penting yang ingin saya sampaikan sebagai edukasi bagi pria usia 60 tahun ke atas. Ada satu pemahaman penting yang sering ingin saya sampaikan kepada pria di atas usia 60 tahun, tetapi jarang dibicarakan secara terbuka. Tubuh tidak rusak karena usia tubuh hanya berubah cara berkomunikasi. Banyak pria merasa kecewa karena tubuhnya tidak lagi merespons seperti dulu. Namun secara medis, ini bukan tanda kegagalan. Ini adalah tanda bahwa tubuh meminta pendekatan yang lebih lembut dan lebih cerdas. Setelah usia 60 tahun, tubuh tidak lagi menyukai kejutan tekanan berlebihan atau kebiasaan ekstrem. Tubuh justru